Aku Lia, dan kali ini aku akan membacakan kisah dari si bungsu. Ya, sebut saja si bungsu, karena dia memang anak terakhir. Cerita ini berjudulkan Bisakah Kau Turunkan Egomu Sedikit? Baik, Lia baca ya. Aku seorang anak perempuan terakhir dari 3 bersaudara. Kami lahir di desa, dan aku dididik untuk pandai matematika dan sains. Yang menurutku itu normal-normal aja, karena memang harus begitu caranya agar dapat dibilang pandai, bukan? Aku suka menggambar, dan aku juga suka mengekspresikan imajinasiku saat tidak ada orang yang melihat. Karena jika ada yang melihat, aku akan terlihat seperti orang bodoh. Dan jujur saja di saat seperti inilah menjadi bodoh sangat menyenangkan bagiku. Namun sekarang, aku telah beranjak dewasa. Aku sudah menyelesaikan tugasku sebagai mahasiswa. Ya, aku lulus. Agak melelahkan sih, tapi bukankah lelah itu dapat memberikan kepuasan yang lebih dalam? Seperti misalnya menggali tanah di tambang emas. Siapa yang dapat menggali lebih dalam akan mendapatkan emas yang lebih banyak. Dengan konsekuensi yang lebih melelahkan pula. Tapi itu bukan poin dari monolog ini. Poin di sini saat aku mendapatkan pertanyaan. Setelah lulus, kamu mau jadi apa? Sangat berambisi. Aku ingin bekerja sebagai desainer, menjadi pekerja di kota besar, menjadi kaya raya, hingga orang lain bilang, aku main pesugihan yang suka mendaki gunung dan mandi di pantai, hanya untuk menyembah alam. Mimpi yang sangat mulia, bukan? Aku sebarkan mimpiku kepada semua teman-temanku untuk menjadi target atas keberhasilan diriku sendiri. Tak sedikit teman yang bertanya, kok mimpimu gak sesuai sama sekolahmu? Ada juga yang bilang, emang kamu punya bekal? Terus bilang, bukannya berat kalau gak ada bakat. Pertanyaan itu tidak membuat ambisiku terkikis tahu. Meskipun batinku tersenggol dan hampir goyah. Beberapa jam, beberapa hari, dan beberapa bulan, aku belajar untuk meraih mimpiku. Dan akhirnya, aku mulai penat. Batin yang tadinya hampir goyah menjadi runtuh. Dan pertanyaan-pertanyaan yang aneh mulai muncul di kepalaku. Apa benar ini yang aku mau? Dan sebenarnya apa sih yang aku cari? Sekejap hilang semua ambisi. Tak ada lagi motivasi. Dan aku mulai merajut emosi. Hingga akhirnya depresi terjadi. Sepi rasanya kehilangan arah. Dan ketika ingin memundurkan waktu, tentu saja aku tidak bisa. Tuhan tidak akan mau mencurangi umat manusia demi aku yang bukan apa-apa. Dan di saat ada yang egois untuk meminta memutar waktu, di saat itu juga ada orang yang menanti-nanti kapan waktu itu datang. Menanti seseorang yang datang, menanti waktu untuk penyembuhan penyakit, kemudian menanti waktu untuk sembuh dari patah hati, dan lain-lain. Kemudian orang-orang datang menghampiriku dengan memberikan banyak masukan, berbagai macam masukan. Mereka juga memberikanku ingatan bahwa aku harus balas budi dengan orang tuaku. Memang tak menyusahkan dan tak memperhatikan hingar-bingar hidup yang lain. Cukup dengan diriku yang sekarang, karena aku bukan mereka. Lalu mereka berkata, turunkan egomu sedikit. Dan terlintas di pikiranku bahwa selama ini, memang aku yang banyak mau. Dan mauku adalah bumerang untukku yang bukan apa-apa.
Tentu saja aku akan menjadi apa-apa. Tapi bukan dengan cara hidup di kota besar dan menjadi kaya raya. Memulai dari awal dan berkembang di pinggir kota, itu juga ide yang bagus kan? Karena yang menentukan mimpiku dan mau jadi apa aku esok, dan caranya gimana, itu adalah diriku sendiri. Karena aku selalu mengingat bahwa hidup ini adalah milikku, bukan milik mereka. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa disalahkan atas apa yang telah terjadi. Tapi lebih kepada bagaimana belajar dari hal yang kemarin dan mulai menurunkan ego sendiri. Aku dan kamu, kita bukan kehilangan jalur, tapi memang kita harus membuat jalur kita sendiri. Untuk apa yang kita pilih dan kita akan menjadi apa, itu ada di tangan kita sendiri, dengan jalur kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Always remember that. And be happy, be authentic you are. Thank you, and bye.